Halo semuanya, selamat datang di channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain bangunan dengan detail yang lebih dalam. Kali ini kita akan membahas sebuah proyek desain arsitektur yang menarik. Bukan sekedar tempat menginap saja, ini adalah rumah kedua, tempat di mana cerita dimulai dan hati beristirahat. Selamat datang di Gesel satu lantai dengan gaya Japandi Skandinavian. Proyek ini kami beri nama PR House atau Jana Guest House. Guest House ini dirancang tidak hanya sebagai tempat menginap saja, tetapi juga menghadirkan pengalaman ruangan yang nyaman, hangat, dan juga estetik dengan sentuhan arsitektur tropis yang berpadu harmonis dengan kesederhanaan gaya Skandinavian serta nuansa natural Japandi. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang isu desain, kondisi lahan, hingga solusi arsitektural dan juga materialnya yang digunakan untuk membentuk karakter dari guest house ini. Jadi, pastikan untuk menonton sampai selesai karena akan ada banyak insight yang bisa menjadi inspirasi untuk desain Anda. Bangunan guest house dengan konsep Japandi Skandinavian. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 305 meter persegi dengan luas bangunan 216 meter persegi dan dirancang hanya dengan satu lantai agar tetap menyatu dengan karakter tapak serta lingkungan sekitarnya. Guest house ini bukan sekedar tempat singgah saja, tetapi diharapkan mampu menghadirkan kenyamanan bagi para tamu sekaligus memberikan pengalaman ruang yang hangat, sederhana, namun tetap estetik. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan membicarakan isu desain dan kebutuhan klien nih. Pada awalnya, lahan ini merupakan sebuah tapak yang berada di pinggir jalan utama dengan kondisi existing yang berupa bangunan lama kemudian dibongkar. Dari situlah klien memiliki keinginan untuk membangun sebuah guest house yang fungsional sekaligus estetis. Nah, ada beberapa hal nih yang diminta secara khusus oleh klien. Di antaranya, yang pertama terdapat 4 unit kamar yang masing-masing berukuran kurang lebih 4 x 7,4 meter. Nah, setiap unit kamar didesain memiliki teras dan taman di bagian depan agar memberi privasi sekaligus pengalaman ruang luar yang menyegarkan bagi tamu. Yang kedua, yaitu area hijau juga menjadi perhatian penting bagi kami. Klien menginginkan adanya taman di sisi selatan dan juga timur agar bangunan memiliki sirkulasi udara alami, pencahayaan yang baik, serta nuansa tropis yang selaras dengan konsep Japandi. Lalu yang terakhir yaitu sebagai penanda masuk utama, klien juga meminta adanya gapura yang akan menjadi aksen sekaligus identitas dari guest house ini. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, terlihat bahwa tantangan utamanya adalah bagaimana merancang ruang yang fungsional, nyaman, tetapi juga tetap estetik. Sekaligus menghadirkan pengalaman ruang khas Japandi Skandinavian yang menekankan pada kesederhanaan, naturalis, dan pastinya nyaman. Nah sekarang mari kita bahas lebih dalam nih tentang kondisi lahan dan konteks dari proyek VR House ini. Lahan proyek ini menghadap ke arah selatan. Arah hadap ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan karena bangunan tidak langsung terkena paparan sinar matahari sore maupun pagi hari secara berlebihan. Dengan begitu, desain arsitektur dapat lebih fokus memanfaatkan bukan jendela yang optimal untuk menghadirkan cahaya alami yang cukup tanpa harus khawatir ruangan menjadi silau atau terlalu panas. Nah, selain itu, di sisi selatan dan juga timur, masa bangunan dikelilingi oleh area taman. Kehadiran taman ini bukan hanya sekedar elemen estetis biasa, tetapi juga bagian penting dari strategi desain arsitektur. Taman memberikan suasana yang teduh, menghadirkan sirkulasi udara yang lebih sejuk, serta menjadi ruang interaksi antara bangunan dengan alam di sekitarnya. Bayangkan, setiap unit kamar guest house nantinya akan memiliki keterhubungan langsung dengan area hijau ini.
Begitu pula ruang komunalnya, sebuah area di mana para pengunjung dapat bersantai di teras, menikmati vegetasi, dan merasakan pengalaman ruangan yang lebih humanis dan dekat dengan alam. Konteks bangunan di sekitarnya juga pasti kita perhatikan. Dengan adanya vegetasi tambahan di area taman, kami memastikan bahwa bangunan ini tidak hanya nyaman dari dalam saja, tetapi juga memberikan kontribusi visual positif ke lingkungan sekitarnya. Drainase lahan pun direncanakan untuk mengalirkan air secara alami ke area resapan, sehingga menciptakan hunian sementara yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kondisi lahan ini justru menjadi salah satu faktor penentu dalam membentuk konsep desain. Dari arah hadap bangunan, vegetasi hingga relasi antara ruang dalam dan juga luar, semuanya berangkat dari potensi tapak yang sudah ada. Memasuki segmen ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai solusi desain dan juga material yang menjadi kunci identitas dari Jana Guest House. Di sini, setiap detail tidak hanya sekedar estetika semata, tetapi juga mewakili filosofi arsitektur yang ingin kami hadirkan. Sebagai akses masuk utama, pengunjung langsung disambut oleh gapura tinggi yang dikelilingi pagar dengan komposisi material yang kaya. Roster warna merah bata dipadukan dengan dinding kamprot berfinishing cat abu-abu, batu alam tempel, serta conwood plank. Perpaduan ini menghadirkan kesan hangat, alami, namun tetap modern. Sebuah ciri khas perpaduan Japandi Skandinavia. Tidak berhenti di situ saja, sisi pagar juga diberi area taman kecil sebagai point of interest. Elemen hijau ini bukan hanya mempercantik, tapi juga memberikan kesan menyambut sekaligus menyeimbangkan tekstur keras material di sekitarnya. Nah, pagar pun sengaja dirancang tidak terlalu tinggi, agar fasad guest house tetap terlihat dari jalan, namun tetap memberikan rasa privasi bagi pengunjung di dalamnya. Pada fasad, gaya Japandi Skandinavian semakin terasa. Bentuk atap pelana sederhana dipadukan dengan komposisi massa yang teratur dan simetris menampilkan kesan harmoni serta tenang. Penggunaan conwood pada dinding dan roster mempertegas kehangatan material alami yang menjadi identitas Japandi. Unsur menarik lainnya adalah hadirnya jendela bulat dengan material kayu. Elemen ini bukan sekedar biasa, melainkan sentuhan estetik khas Jepang yang berpadu kesederhanaan Skandinavian. Sementara itu, dominasi warna putih pada dinding dipadukan dengan roster bata merah, bata tempel, conwood, serta atap genteng bata, menciptakan suasana guest house yang bersih, nyaman, sekaligus menenangkan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana setiap elemen desain bukan hanya bicara soal bentuk saja, tetapi juga fungsi dan juga maknanya. R3 Studio selalu berusaha menghadirkan proyek arsitektur yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengguna serta konteks lingkungan sekitarnya. Seperti pada Jana Guest House ini, perpaduan antara material alami, konsep Japandi, dan penataan ruang terbuka berhasil membentuk hunian sementara yang hangat, ramah, estetik, dan pastinya cantik. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai desain Jana Guest House dengan konsep Japandi Skandinavian. Sebuah hunian singgah yang tidak hanya nyaman, tetapi juga estetik, fungsional, dan tentu saja menghadirkan suasana tenang melalui keterhubungan dengan taman di sekitarnya. Nah, kalau teman-teman merasa terinspirasi dengan desain ini, jangan lupa ya untuk nonton video lengkapnya sampai akhir agar bisa mendapatkan insight lebih detail mengenai bagaimana proses desain arsitektur ini bekerja. Dan jika teman-teman punya lahan nih atau mungkin rencana membangun rumah, guest house maupun properti lainnya, hubungi kami ya untuk membantu mewujudkan desain sesuai kebutuhan dan gaya hidup kalian. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik like dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi desain rumah dan bangunan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitektur.